Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengawali kajian ilmu, kajian tafsir yang mulia ini, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa istiqamah di dalam belajar dan mempelajari serta memahami agama kita, agama Islam, khususnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang baik ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, yang mana kita akan memasuki tafsir surat Al-Fatihah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita selesai menjelaskan tafsir dari Basmalah. Sebelum kita baca penafsiran Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa'lam anna minal qawa'idil muttafaqa 'alayha baina salafil ummah wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi was sifatih. Ketahuilah bahwasanya di antara kaidah yang telah disepakati oleh para ulama salaf dan imam-imam salaf adalah keimanan terhadap nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, wa ahkamus sifat, dan juga beriman terhadap hukum-hukum sifat. Fayu'minuna mathalan bi annahu ar-rahmanur rahim. Maka mereka para ulama salafus salih beriman sebagai contoh terhadap nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dzur rahmatil lati ittasafa biha, yakni zat yang memiliki rahmat yang dengannya disifati Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliqati bil marhum, yang terkait erat dengan hamba yang dirahmatinya. فالنعم كلها
atharun min athari rahmatih, maka seluruh nikmat tanpa terkecuali ini merupakan bukti dan dampak dari sekian banyak curahan rahmat Allah kepada hambanya. Wa hakadha fi sa'iril asma, demikian pula dalam nama-nama Allah yang lain. Yuqalu fil alim, dikatakan pada salah satu nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Innahu alimun dzu ilmin, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui, yang memiliki ilmu. Ya'lamu bihi kulla syai', yang mana Allah dengan ilmu ini mengetahui segala sesuatu. Qadiran, contoh yang lain adalah maha kuasa. Dzu qadrah, yakni zat yang memiliki kekuasaan mutlak. Yaqdiru ala kulli syai'in, yang Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Maksud dari Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalam ucapannya tersebut adalah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya di antara kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani kandungan yang termaktub di dalam setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman di dalam mentauhidkannya adalah mentauhidkan Allah dalam masalah nama dan sifatnya. Artinya kita menetapkan seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis yang sahih. Kita menetapkan ini ya memiliki aturan, dan aturan itu adalah tidak boleh di dalam menetapkan kita menyimpangkan dari makna yang sebenarnya, mentakwilnya. Tidak boleh bagi kita untuk membagaimanakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak boleh menyerupakan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan yang keempat, tidak boleh mengingkari satupun nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah yang banyak sekali dijelaskan di kitab mereka. Kita bisa melihat kitab Al-Aqidatul Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana beliau menjelaskan secara detail kita beriman kepada Allah dalam hal asma wa sifat. Demikian pula Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Lumatul I'tiqad, kita bisa melihat bagaimana beliau memberikan penjelasan-penjelasan ulama Ahlussunnah di dalam kita mentauhidkan Allah dalam urusan al-asma was sifat. Perlu kita ketahui, manusia di dalam mengimani nama dan sifat Allah secara umum terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang menolak dan mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, golongan yang mengingkari, dan yang kedua adalah golongan yang menetapkan. Adapun golongan yang pertama yang mengingkari nama dan sifat Allah, ada di antara mereka pertama yang mengingkari seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Jahmiyah, tidak mengimani satupun sifat Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua ada di antara mereka dari golongan yang pertama ini mengingkari sebagian sifat Allah Azza wa Jalla, menetapkan sebagian yang lain. Di antaranya adalah Al-Mu'tazilah.
Adapun golongan yang kedua yang menetapkan, yang pertama ada yang menetapkan dengan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah al-musyabbihah wal mujassimah, menetapkan nama dan sifat Allah dibarengi dengan menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Dan yang kedua, menetapkan sifat tersebut tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, tanpa mentakwilkan. Dan inilah dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengingkari, tanpa mentakwilnya, tanpa menyerupakan, dan tanpa membagaimanakan. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini memberikan beberapa contoh di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang kita terjemahkan Maha Pemurah. Ya. Ketika Allah mengkabarkan nama Ar-Rahman, berarti ini menunjukkan nama Allah secara hakiki. Nama Allah secara hakiki. Dan makna yang terkandung dalam lafaz ini menunjukkan hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah dikatakan Ar-Rahman Maha Pemurah, berarti adalah satu-satunya zat yang memiliki kemurahan tanpa batas. Dan di dalam nama Ar-Rahman ini mengandung sifat. Kata para ulama, sifat itu adalah Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah yang terkandung dalam nama Ar-Rahman ini adalah rahmat yang tidak ada tepi dan ujungnya, tidak ada batasnya sama sekali. Makanya ulama kita menjelaskan, di antara bentuk rahmat Allah yang begitu luasnya adalah banyaknya mereka orang-orang yang kufur kepada Allah mendapatkan rizki di dunia ini. Jika kita mengatakan, apakah Allah ridha terhadap perbuatan mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka, ya, kemunafikan mereka? Allah tidak ridha itu semuanya. Lantas mengapa Allah berikan rizki di dunia ini? Ini menunjukkan begitu murahnya atau apa? Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Makanya ketika dikatakan Ar-Rahman, kata para ulama, zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang, ya. Zat yang maha pengasih, zat yang maha pengasih atau pemurah. Ini mencakup seluruh makhluknya, baik yang beriman atau yang kufur, baik yang manusianya atau binatangnya. Ini semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada nama Allah Ar-Rahim yang dalam bahasa kita diterjemahkan yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha apa? Penyayang. Kata para ulama, ini khusus bagi hamba-hamba yang beriman. Ini khusus bagi hamba-hamba yang beriman. Makanya Ar-Rahim ini lebih khusus dibandingkan dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman meliputi seluruh makhluknya, namun Ar-Rahim hanya meliputi hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu nanti ketika datang hari kiamat, ya, ketika semua manusia dihidupkan kembali, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengasihi hamba-hamba yang beriman. Adapun hamba-hamba yang dulu kufur kepadanya, Allah masukkan mereka ke dalam nerakanya. Kemurahan dan rahmat Allah mereka dapatkan hanya di dunia, tidak di akhirat. Adapun bagi kaum mukminin, rahmat Allah selalu mereka dapatkan dunia ataupun akhirat. Apalagi ya kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Nabi menjelaskan kepada kita
hancurnya dunia seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbodohnya satu jiwa mukmin. Ini menunjukkan begitu berharganya jiwa seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dibandingkan dengan dunia ini kalau hancur tidak apa-apanya dibandingkan dengan meninggalnya jiwa seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dicontohkan nama Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Allah memiliki nama Al-Alim yang Maha mengetahui. Di dalam nama ini mengandung sebuah sifat, dan sifat itu adalah al-ilmu. Makanya kata para ulama, likulli ismin min asma'illahi yatadammanu sifat. Setiap nama dari nama-nama Allah itu mengandung sifat Allah Azza wa Jalla. Jika tadi Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Kalau di sini Al-Alim maka mengandung sifat al-ilm. Artinya apa? Allah memiliki ilmu yang tiada batasnya. Kemudian perlu kita tambahkan, apabila nama Allah Subhanahu wa taala diambil dari turunan kata yang membutuhkan objek, dalam bahasa disebut dengan fi'lun muta'addi, seperti alimun, itu kata kerjanya apa? Alima ya'lamu, dan dia butuh objek. Dan nama-nama Allah yang lainnya, khabirun, basirun, sami'un, seluruh nama yang diambil dari kata yang membutuhkan objek, satu hal yang harus kita yakini apa? Wajibnya kita meyakini akan dampak atau athar dari kata kerja tersebut yang terkandung dalam makna nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Allah mengatakan Al-Alim, Maha mengetahui, maka di sini selain kita menetapkan nama Allah adalah Al-Alim, kita juga menetapkan sifat Allah Al-Ilmu. Allah memiliki ilmu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan juga ditambah lagi, kita harus mengimani dan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya ini meliputi dan mengetahui segala sesuatu yang ada. Karena ini merupakan athar, merupakan konsekuensi dari turunan kata Al-Alim itu. Seperti halnya Ar-Rahman, di samping kita menetapkan itu adalah nama Allah, kita juga menetapkan sifat Allah Ar-Rahmah. Dan ditambah lagi kita menetapkan apa? Adanya asal dari rahmat Allah itu kepada hambanya. Binatang dapat rezeki, manusianya dapat rezeki, jinnya pun juga dapat rezeki. Nah, ini semuanya adalah dampak atau asar dari apa? Nama Allah tersebut Ar-Rahman. Demikian pula halnya As-Sami' yang Maha mendengar. Di situ kita menetapkan nama Allah As-Sami' dan juga kita menetapkan sifat Allah As-Sam'u, yaitu Allah memiliki pendengaran. Kemudian kita juga menetapkan asar dari isim tersebut, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari turunan kata Sami'a yasma'u. Artinya Allah mendengar seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Sampai-sampai pernah kita sampaikan di antara contohnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh apa yang ada di jagat raya ini terkait dengan sebab turunnya surat Al-Mujadilah. Bagaimana seorang sahabiah datang kepada Nabi mengadu terkait dengan perbuatan suaminya yang menzihar dia.
Aisyah yang ketika itu satu rumah dengan Nabi dan sangat dekat, itu pun tidak mendengar sama sekali pengaduan seorang sahabiyah yang berbicara dengan Nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy-Nya mendengar itu semuanya sampai diturunkan surat Al-Mujadilah. Qad sami Allah qaula allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kemudian dia mengatakan di sini, alhamdulillah, alhamdu, segala puji-pujian, lillah, bagi Allah. Kenapa kata alhamdu diartikan segala puji-pujian? Karena pada kata alhamdu diawali oleh al. Dan al, kata para ulama, ini adalah al-istighraqiyah. Artinya al yang menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh macamnya. Al-istighraqiyah. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, innal insana, al-insana, manusia. Manusia dimaksud di sini siapa? Manusia berkulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, Jawa, Madura, Arab, atau siapa? Kata para ulama, seluruh manusia tanpa terkecuali. Dari mana diketahui? Karena ada al di awal kata al-insan yang menunjukkan makna yang secara umum. Demikian pula pada kata alhamdu. Kemudian kata hamdun di sini dipakai di dalam ayat tersebut. Pertanyaannya, mengapa tidak menggunakan kata sanaun? Padahal sekilas memiliki arti yang sama, ya, memuji, puji-pujian. Namun mengapa Allah di sini memilih kata hamdun bukan sanaun? Kata para ulama, karena hamdun di sini mengandung makna pengagungan. Selain menunjukkan makna puji-pujian, dia mengandung makna tersendiri yang tidak dikandung oleh kata sana. Itu apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata khaufun dan khasyatun. Sama-sama takut dalam bahasa kita terjemahkan seperti itu. Namun ada perbedaan. Kalau khasyatun memiliki pengagungan di dalam, artinya kita takut, ya, karena kita mengetahui begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata khauf tidak menunjukkan adanya pengagungan dari yang ditakuti. Di sini pun juga sama. Digunakan kata apa? Hamdun bukan sanaun. Karena memang menunjukkan, ya, mana apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lillah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa thana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adl. Falahul hamdu al-kamil bi jami'il wujuh. Artinya, yang dimaksudkan pada lafaz alhamdulillah adalah As-sana'u 'ala Allah bisifatil kamal, yaitu puji-pujian, sanjung-sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada satupun kekurangan, tidak ada satupun aib ataupun cacat. Baik dari nama ataukah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah menamakan dirinya Al-Alim, zat yang maha mengetahui, ini menunjukkan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar apa? Mengetahui. Berbeda dengan manusia. Mungkin ada di antara kita namanya siapa? Taqi.
taqiyun, orang bertakwa, atau mungkin salih, atau mungkin yang lainnya. Namanya bagus, ya, memiliki makna yang indah. Orang yang bertakwa, orang baik, atau mungkin muslihun, orang yang melakukan apa? Perbaikan. Namun kenyataannya apakah nama ini selalu identik dengan orangnya? Ternyata tidak. Berapa banyak nama itu baik, saleh, taqi, ya kan? Kemudian Muhammad dan lainnya, ternyata perilakunya bejat. Betul? Iya. Ini berlaku bagi manusia, tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menamakan dirinya Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, maka itulah hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama persis dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita dengan nama itu. Demikian pula apa? Sifat-sifatnya. Maka segala puji-pujian hanya milik Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang memiliki sifat yang sempurna, tidak ada cacat, kekurangan atau keaibnya. Wa bi af'alihi, dan juga puji-pujian, sanjung-sanjungan, ya, terpanjatkan, terlimpahkan dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas dari dua hal. Imma berdasarkan kemahamurahan Allah, atau berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beriman kepada Allah, kita harus meyakini akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita meyakini, mengimani perbuatan Allah, kita harus meyakini bahwasanya seluruh perbuatan Allah itu berputar antara kemahamurahan Allah dan keadilannya. Tidak ada sama sekali kezaliman dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Kata Allah, tidaklah aku melakukan kezaliman, ya, terhadap hamba-hambaku. Makanya banyak sekali di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang orang-orang yang zalim. Apa yang Allah katakan? Yadlimuna anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya, artinya tatkala mereka menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan maksiat, berarti telah menghalalkan dirinya terkena siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Maka hanya miliknya lah seluruh puji-pujian yang sempurna dengan berbagai macam bentuk pujian yang ada. Makanya dalam ayat Allah katakan, Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ya, terjemahan dalam bahasa kita. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, kata ar-rabbu huwal murabbi bi jami'il alamin. Kata rabbun yang dalam bahasa kita sering diterjemahkan apa? Tuhan. Apa itu artinya? Kata beliau, huwal murabbi jami'al alamin. Dia adalah zat yang mengatur, memelihara dan menjaga seluruh alam semesta. Apabila kita melihat kamus bahasa Arab, khususnya kamus klasik Lisanul Arab di antaranya, maka kita akan menjumpai bahwasanya kata Rabb, ya, tidak hanya sebatas memiliki makna Tuhan, tapi menunjukkan al-khalqu, yang menciptakan, menunjukkan juga yang memberikan rizki ciptaannya, ar-rizq, menunjukkan juga mengatur urusan ciptaannya, al-mudabbir, dan yang keempat menunjukkan, ya, kemutlakan kekuasaan Allah kepada seluruh ciptaannya, al-mulk, ya,
Farrabbu huwal khaliqur raziqul murabbi al-malik. Yang dimaksudkan dari kata Ar-Rabb itu adalah zat yang menciptakan, yang memberikan rizki ciptaannya, yang mengatur seluruh urusan ciptaannya, dan yang menguasai dan merajai mereka secara mutlak. Itulah makna dari kata Ar-Rabb. Ya. Wahum man siwallah bi khalqihi lahu. Dan mereka dimaksudkan seluruh alam semesta itu adalah seluruh yang ada selain Allah, dan mereka itu dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi kata al-alamin adalah bentuk jamak dari kata alam. Dan alam itu adalah selain Allah. Kullu man siwallah. Seluruh makhluk selain Allah disebut alam dalam bahasa Arab. Ketika dijamakkan al-alamin berarti seluruh makhluk yang ada tanpa terkecuali. Manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya, bumi langitnya, semuanya. Selain Allah, maka itu apa? Alamin. Ketika Allah katakan Rabbil alamin, berarti menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Allah lah yang memberikan rizki seluruh alam raya ini. Allah lah yang mengatur seluruh alam raya ini. Dan Allah yang merajai seluruh alam raya ini. Dari sini kita meyakini tidak ada zat selain Allah yang melakukan 4 perkara. Dari mulai menciptakan, memberikan rizki, mengatur urusan ciptaannya, atau bahkan sampai merajai. Sehingga dari sini kita mengetahui akan kebatilan keyakinan sebagian manusia yang meyakini bahwasanya ada di sana yang menjalankan bumi, entah namanya apa itu, yang memberikan rizki selain Allah, wa na'udzubillah min dzalik. Dan itu semuanya tidak terlepas dari kategori kesyirikan. Dan tepatnya jika kita meyakini adanya zat yang mampu memberikan rizki, mengatur urusan alam selain Allah, terjatuh dalam syirik rububiyah. Karena ini semuanya menyangkut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan, perbuatan Allah. Memberikan rizki, perbuatan Allah. Mengatur urusan alam raya ini, menjalankan mataharinya dari timur ke barat, ya kan? Menjalankan malam dan siangnya, anginnya, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang merajai seluruh alam semesta ini. Nah, tatkala kita misalnya meyakini bahwasanya ada orang atau zat lain yang mampu melakukan seperti ini selain Allah, berarti kita terjatuh dalam kesyirikan rububiyah. Dan ini bahaya. Wa i'daduhu lahumul alat, atau i'dadihi lahumul alat. Dan dengan Allah memberikan kepada mereka perangkat-perangkat untuk mereka bisa menjalani kehidupannya, wa in'amihi 'alaihim bi ni'amil 'azimah. Dan Allah memberikan nikmat kepada mereka juga dengan nikmat yang sangat agung. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa'u. Kalau seandainya mereka luput dari nikmat-nikmat Allah ini semuanya, tidak mungkin mereka akan bisa hidup di dunia. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka tidaklah ada satupun nikmat yang mereka dapatkan kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hidup adalah nikmat dari Allah. Kita bisa menghidup udara segar, nikmat dari Allah. Kita bisa masuk agama Islam, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari A sampai Z, apabila kita mencermati seluruh gerak-gerik hidup kita, tidak terlepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla.
Makanya benarlah Allah tatkala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah kalian sanggup menghitungnya. Coba buktikan, ya. Mata ini misalnya satu tidak bisa melihat. Berapa jutanya harus kita keluarkan untuk menyembuhkan? Jangan jauh-jauh, gigi kita misalnya yang lubang sakit kita cabut, atau mungkin operasi, kena berapa kita? 500.000. 500.000 cuma satu gigi, ya. Coba kita lihat di rumah sakit, ya. Orang sedang sakit itu, berapa banyak uang yang dikeluarkan hanya untuk mencari apa? Kesembuhan dan kesehatan. Dari situlah kita mengetahui betapa berharganya nikmat Allah tersebut. Dan sebaik-baik hamba adalah yang sanggup dan pandai mensyukuri seluruh nikmat yang tersebut. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Ada? Sudah masuk waktu? Belum. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Dan bentuk, ya, pemeliharaan dan penjagaan Allah kepada makhluknya ada dua macam. Pertama, ammah secara umum. Kedua, khassah secara khusus. Fal ammatu, adapun bentuk penjagaan dan pemeliharaan Allah secara umum terhadap makhluknya, hiya khalquhu lil makhluqin wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya secara umum adalah dengan diciptakannya mereka, diberikannya rezeki mereka, demikian pula diberikannya, ya, arahan, hidayah terhadap perkara yang menjadikan baik urusan mereka sehingga mereka bisa tetap ada di dunia ini. Apabila kita mengamati, ya, manusia ini dibekali dengan berbagai macam, ya, pembekalan yang sangat menakjubkan. Contoh yang kecil adalah kulit, ya. Ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak di tangan misalnya, maka ini akan langsung secara otomatis direspon oleh apa? Otak. Kemudian direspon lagi sehingga muncul respek dan tindakan. Kalau seandainya ini membahayakan, maka itu akan muncul apa? Tindakan untuk apa? Menghadang atau membuang atau yang lainnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Kita bisa melihat binatang, ya, tidak punya akal, namun Allah bekali apa? Cara perlindungan diri. Ular Allah bekali dengan bisa. Iya tidak? Iya. Jangankan ular, kambing pun Allah bekali dengan tanduknya, demikian pula sapi dan binatang-binatang yang lainnya. Apabila kita mengamati, pasti masing-masing di antara mereka Allah bekali dengan sesuatu supaya mereka bisa bertahan hidup di dunia ini. Seperti kita manusia, Allah banyak bekali kita semua. Yang paling besar di antaranya adalah akal. Ya, kita bisa bedakan, ya, antara orang normal dengan orang gila. Coba kita bersanding dengan dia. Apa perbedaannya? Orang berakal dia mampu, ya, mengontrol diri kepada apa yang menjadi baik atau menjadikan baik urusannya. Namun kalau orang gila tidak.
Oleh karena itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Wal khassa, ya. Adapun secara khusus, kata beliau, tarbiyatuhu li awliya'ih fayurabbihim bil iman wa yuwaffiquhum lah wa yukmiluhu lahum wa yadfa'u anhum as-sawarif wal awa'iq al-ha'ilah bainahum wa bainah. Bentuk pemeliharaan dan penjagaan secara khusus adalah pemeliharaan dan penjagaan Allah kepada para kekasihnya, para wali-walinya. Dengan Allah menumbuh kembangkan mereka di atas iman, mentarbiyah wali-walinya ini di atas iman, dan memberikan taufik kepadanya, serta menyempurnakan iman yang ada dalam dirinya, dan melindungi serta menjaga dari berbagai perkara yang bisa memudaratkan dia dan memalingkan dari kebenaran. Wal awaiq al hailah bainahum wa bainah, dan Allah akan menjaga dia dari berbagai macam perkara yang bisa menghadang dan menghalanginya dari berinteraksi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba-hamba yang beriman yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak terlepas dari tarbiyatullah al-khassah, pemeliharaan dan penjagaan Allah kepadanya secara khusus. Dan ini tidak didapatkan kecuali bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Kita lanjutkan. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari tarbiyah Allah secara khusus, tarbiyatut taufiqi li kulli khair, yaitu
pemberian Allah Subhanahu wa taala akan taufiknya kepada hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan seluruh kebaikan. Perlu kita tambahkan di sini ma'asyiral muslimin, bahwasannya kita setelah mendapatkan hidayah, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amat sangat membutuhkan dan terus membutuhkan akan taufik Allah. Taufik apa? Taufik untuk bisa beramal, taufik untuk bisa mewujudkan segala apapun yang Allah perintah dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Ketika seorang sudah mengetahui ilmu, maka dia butuh taufik. Taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Jangan sampai seperti orang Yahudi. Ya. Ketika kita beramal, itu pun masih butuh taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam kita beramal niatnya untuk riya. Jangan sampai ketika kita beramal ternyata menyelisih sunnah Nabi. Masih butuh apa? Taufik. Ya. Makanya para ulama, khususnya Imam Ibnul Qayyim, pernah menyinggung bahwasannya kebutuhan kaum mukminin, hamba Allah yang beriman, akan taufik Allah itu lebih dibutuhkan daripada kebutuhan makan dan minum mereka sehari-hari. Kalau makan dan minum 3 kali sehari cukup. Namun kebutuhan taufik di setiap langkah dia, perbuatan, ucapan dia, itu sangat dibutuhkan. Kalau seorang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mendapati bagaimana perbuatan yang menyimpang, bagaimana ucapannya yang tidak baik, ya. Bahkan yang awalnya telah sunnah keluar kembali ke bid'ah, dan itu banyak. Nah di sini ya, tarbiyatut taufik likulli khair, yaitu tarbiyah Allah, pemberian Allah akan taufik itu kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bisa mengamalkan dan melakukan segala macam kebaikan. Wal ismah an kulli syarr, dan penjagaan Allah dari hamba tersebut dari segala macam keburukan. Wala'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya bilafdhi rabb. Dan semoga ini adalah makna yang menjadi rahasia dalam kebanyakan doanya para nabi tatkala menyebut kata Rabb. Ya, ketika kita membuka Al-Qur'an dan ketika kita masuk dalam kisah para nabi dan rasul yang ditentang dakwanya oleh kaumnya, maka kebanyakan para nabi dan rasul itu berdoa dengan menggunakan kata Rabb, seperti ucapan dan doanya Nabi Nuh. Qala Nuh, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ya, tidak mengatakan ilahi, ya, tapi menggunakan lafaz apa? Rabbi. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di sini, ya. Wala'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya bi lafzir Rabb. Dan ini ya bisa jadi adalah makna yang terkandung ya pada kebanyakan doanya para nabi dengan menggunakan kata Rabb. Apa itu? Fa innama talibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah. Artinya karena sesungguhnya permintaan mereka para nabi dan rasul itu semuanya masuk dalam tarbiyah Allah secara khusus. Kita tahu Nabi
mengemban amanah dari Allah yang besar, berdakwah dengan begitu sabarnya dan telatennya, istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah. Dan tidak mungkin bisa istiqamah sampai Allah memanggil mereka kecuali mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di atas itu semuanya. Dan ini masuk dalam ranah apa? Tarbiyatullah al-khassah, yaitu pemeliharaan dan penjagaan Allah secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan mereka para nabi dan rasul faham, mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan taufik untuk bisa istiqamah di atas jalan yang benar, di atas dakwah ini, kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa bersabar dan istiqamah di atas kebaikan. Fadalla qawluhu rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbiri wan ni'am wa kamal ghinah wa tamami faqril alamin ilaih bi kulli wajhin wa i'tibar. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini, maka firman Allah Rabbil Alamin, ya, Tuhan seluruh alam semesta ini menunjukkan akan kemahaesaan Allah di dalam menciptakan, di dalam mengatur urusan makhluknya, dan di dalam seluruh nikmat yang didapatkan oleh makhluknya, dan juga menunjukkan kemahasempurnaan kekayaan Allah Azza wa Jalla, dan menunjukkan kesempurnaan miskinnya makhluk Allah Azza wa Jalla bikulli wajhin wa atibar, dari seluruh sisinya. Seperti yang kita sebutkan tadi, makna yang terkandung dalam kata Rabb itu tadi, dari mulai menciptakan, mengatur urusan ciptaannya, memberikan rezeki, dan yang meraja itu semuanya. Kata beliau, ini menunjukkan kemahaesaan Allah yang tidak bandingnya, ya, akan penciptaannya, pemberian rezekinya, nikmat yang didapat oleh makhluknya, dan menunjukkan begitu maha kayanya Allah yang tiada batas, serta menunjukkan begitu miskinnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak manusianya, tidak jinnya, dan juga tidak binatangnya. Kemudian kita tambah satu ayat lagi, Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Al-Maliku, ya, kata raja, huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'mur wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib wa yatasarrafu bi mamalikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat. Disebut raja, ya, itu adalah orang yang memiliki sifat al-mulk, yakni penguasaan, yang menguasai, yang diantara bentuk dampak kekuasaan dia berwenang untuk memerintah, berwenang untuk melarang, demikian pula memberikan ganjaran atau menyiksa atau berbuat apapun terhadap, ya, bawahannya dengan berbagai macam perbuatan yang ia keinginkan. Dan itulah, ya, ketika disebut kata raja dalam bahasa kita, artinya orang yang memiliki apa? Kekuasaan penuh atas rakyatnya. Seorang raja, dia bisa menyuruh ini dan itu, melarang ini dan itu. Seorang raja bisa berbuat adil kepada rakyatnya atau bisa berbuat zalim kepada rakyatnya. Apapun yang ia inginkan bisa terwujud karena dia memiliki apa? Kewenangan dan kekuasaan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Malik, ya, raja. Yaumiddin disambung dengan apa? Yaumiddin. Yaumiddin di sini artinya adalah
hari pembalasan. Wa adhafa al-mulka li yaumiddin. Dan Allah di sini menggandengkan antara kekuasaan Dia dengan hari pembalasan. Yaumiddin itu artinya yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya. Mengapa dikatakan yaumiddin? Yaumun yudanun nasu fihi bi'a'malihim. Disebut ya hari kiamat dengan sebutan yaumiddin, hari pembalasan, karena manusia itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Perlu kita fahami di sini, ma'asyiral muslimin, ketika Allah mengatakan Malik yaumiddin, bukan berarti Allah tidak menguasai dan merajai sebelum datangnya hari kiamat. Kita ulangi. Ketika Allah mengatakan Malik yaumiddin, raja pada hari kiamat atau yang merajai pada hari kiamat, bukan berarti Allah itu bukan raja sebelum hari kiamat, tidak. Tapi ini menunjukkan ya bahwasannya raja di raja ya, yang tidak ada satupun menentang apa menjadi keputusan Allah pada hari kiamat ya, sehingga di hari itulah Allah Subhanahu wa taala akan memiliki atau bahkan berkuasa mutlak mengalahkan seluruh raja-raja dunia dahulu. Dan di sini tersimpan sebuah harapan bagi orang-orang yang terzalimi di dunia, karena mereka nanti akan bisa mengadu kepada Allah yang merupakan raja di hari pembalasan. Makanya orang yang zalim, yang mereka harapkan bukannya apa yang ia inginkan di dunia, akan tetapi yang biasanya diharapkan dan kebanyakan diharapkan adalah kemahaadilan Allah nanti di akhirat. Apalagi di zaman yang keadilan digadaikan. Mau menuntut haknya justru dipersulit. Mau menuntut haknya justru malah dituduh yang tidak. Makanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang zalim, mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir, di hari pembalasan, untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan orang-orang yang menzaliminya di dunia. Khairiha wa syarriha, yang mana Allah akan membalas seluruh perbuatan manusia, apakah itu baik ataukah yang buruk. Lianna fi dzalika al-yawm yadhharu lil khalqi tamam adh-dhuhur kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Karena pada hari itu, hari kiamat ya, akan nampak jelas, sejelas-jelasnya akan kemahasempurnaan Allah dalam kekuasaannya. Demikian pula kemahaadilan Allah dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau raja di dunia di dalam menghukumi terkadang masih ada kasih sayang terhadap kerabat atau yang semisalnya. Namun bagi Allah tidak. Allah memiliki keadilan. Allah memiliki al-hikmah. Allah memiliki kekuasaan mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan inilah yang diharapkan oleh seluruh manusia tatkala mereka mendapatkan kezaliman di dunia dahulu, ingin mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wanqita'i amlakil khalaiq, dan di hari itu akan nampak juga dengan begitu jelasnya akan terputusnya seluruh kekuasaan makhluk yang dulu pernah memerintah di dunia. Yang dulunya menjadi raja tidak berlaku lagi di akhirat, menjadi seperti manusia yang lain. Yang dulunya presiden, perdana menteri, ya, atau bahkan yang dulunya Fir'aun di dunia yang ditakuti segani, tidak ada apa-apanya mereka ketika datang hari kiamat. Akan nampak jelas itu semuanya. Mereka akan tertunduk hina
tidak bisa menegakkan kepalanya melihat ke atas. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasannya hari itu adalah hari di mana Allah berkuasa penuh kepada mereka. Hatta innahu yastawi fi dzalika al-yawm al-muluku war-ra'aya wal-'abid wal-ahrar. Sampai-sampai pada hari itu, hari kiamat, akan menjadi sama para raja yang dulu di dunia menjadi raja. Demikian pula sama dengan rakyatnya, sama dengan hamba atau budak sahaya, atau sama orang merdekanya. Kulluhum maz'ununa li'azamatih. Mereka semuanya tanpa terkecuali tunduk, hina, ya, lantaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una li'izzatih muntadhiruna limujazatih. Mereka tunduk, ya, lantaran kemahagagahan dan kuasaan Allah, sambil menunggu akan pembalasan Allah kepada mereka. Rajuna thawabah, mereka mengharapkan, ya, pahala Allah. Khaifuna min iqabih, mereka takut akan siksa Allah. Falidzalika khassahu bidzikri, oleh karena itu di situ Allah mengkhususkan penyebutan yaumiddin. Wa illa fahuwal maliku liyaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benarnya raja, baik di hari kiamat maupun di hari-hari yang lainnya sebelum hari kiamat. Artinya di sini adalah mengapa Allah mengkhususkan dengan menyebutkan yaumiddin, Maliki yaumiddin. Mengapa Allah mengkhususkan kata yaumiddin, yaitu hari kiamat atau hari pembalasan? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini, karena di hari itulah nampak jelas akan kemahakuasaan Allah, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, dan kemahabijaksanaan Allah. Dan nampak jelas pula, ya, hina dinanya seluruh makhluk Allah, walaupun dulunya seorang raja dan presiden atau perdana menteri, atau bahkan sekelas yang levelnya lebih tinggi, Fir'aun misalnya, tidak ada apa-apanya. Itu semuanya akan nampak jelas bagi seluruh umat manusia. Demikian pula bagi seluruh umat jin dan seluruh malaikat. Hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan yang mutlak, yang tidak bisa satupun, ya, merendahkan atau bahkan menyepelekan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan sambung lagi pada tafsir ayat berikutnya باذنillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.